Katakanlah, kamu kidal atau tidak? Tidak, saya tangan kanan. Jadi, saya bawa dadu kecil di sini ya. Jadi, kamu bisa coba lempar beberapa kali. Pastikan ini dadu biasa, dadu normal. Luar biasa. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah kamu akan memasukkan dadu itu ke dalam gelas. Seperti dikocok atau cukup dijatuhkan saja? Kamu bisa menjatuhkannya, terserah kamu. Dan saya ingin kamu mengocoknya dan melakukannya beberapa kali sampai kamu puas dengan salah satu angkanya. Jadi, lihat angkanya. Aduh, apa artinya itu? Aduh. Ya, jadi setelah dadu itu masuk, Oke. jadi letakkan tanganmu di atasnya. Kamu bisa melakukan ini. Cukup aduk saja, lalu lihat angkanya. Lalu lihat angkanya. Oke. Jika kamu puas dengan angkanya, kita bisa tetap dengan itu. Jika kamu ingin berubah pikiran, kamu bisa memilih angka yang benar-benar berbeda. Aku senang, kamu puas dengan itu, luar biasa. Jadi kamu bisa meletakkannya di sisi yang tidak bisa aku lihat. Itu di sisi lain. Dan aku punya beberapa amplop. Bisakah kamu mengocoknya, mengacak-acaknya, seperti campur saja? Aku suka mengocok kartu dan melakukan teknik bridge. Dan kakekku yang mengajariku itu. Luar biasa. Rasanya seperti kita semua punya kartu. Seseorang pernah melakukan trik pada kita, tentu saja. Jadi misalnya, kamu membuat dadu, kamu punya sebuah angka, dan kamu mengacak amplop-amplopnya. Dan kamu bilang kamu tangan kanan, kan? Ya. Jadi aku akan menyebarkan ini di sini. Aku akan melakukannya dengan sisi menghadap ke atas begini. Dan aku akan menandai amplop-amplopnya dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Dan aku akan langsung letakkannya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya beberapa amplop di sini. Sekarang, aku ingin mengajakmu sedikit berimajinasi. Jadi, aku ingin kamu bisa menutup matamu jika perlu, dan bayangkan tempat manapun di dunia. Jadi bisa saja itu sebuah negara, bisa sebuah kota, bisa di mana saja, tapi tempat yang pernah kamu kunjungi di masa lalu. Sekarang, ini adalah pertama kalinya aku memintamu untuk memikirkan hal ini. Benar-benar pertama kali. Aku tidak menunjukkannya padamu. Aku tidak memintamu sebelumnya. Jangan curang. Kamu melihatku, kan? Jadi kamu benar-benar sedang memikirkan sebuah nama sebuah tempat. Iya, dan aku ingin kamu membayangkan kamu sedang berjalan di jalan. Bisakah kamu memberitahu kami di mana tempat itu, di mana lokasinya? Katakan dengan suara keras. Apa itu? Ya. Coda Ski, de Colorado. Di kota Ski di Colorado, kamu sedang berjalan, lalu kamu melihat sebuah segitiga besar. Ya. Saya ingin kamu membayangkan segitiga itu di udara. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah gambar di dalamnya. Gambar itu langsung muncul di pikiranmu. Kamu punya sebuah gambar di benakmu. Jadi saya ingin kamu memikirkan gambar itu. Dan saya akan menciptakan ini. Kita akan membuat ini menjadi nyata. Jadi saya akan menggambar segitiga besar di sini, seperti ini. Kamu pasti jago main Pictionary. Tapi aku akan memberimu spidolnya. Dan aku ingin kamu menggambar gambarmu di dalam segitiga. Apapun itu, aku akan memalingkan muka. Aku juga bisa melihat, tidak apa-apa. Tapi, oke, jadi kamu sudah punya. Oke. Luar biasa. Dan kamu bisa mendekatkannya ke tubuhmu, memegang seperti ini, selama kamu tidak. Ini terlihat seperti pena Presiden Trump dengan spidol besarnya. Sebelum kamu menunjukkan kepada kami, sebelum kamu menunjukkan apa yang baru saja kamu lakukan di sana, kamu melempar dadu, kan? Lalu kamu mengocok amplop, melempar angka. Jadi ada begitu banyak pilihan, lalu kamu menjatuhkannya. Benar, kita menggandakan amplopnya. Ini gila. Jadi kita mulai dengan angkanya. Angka berapa yang kamu pilih? Katakan dengan lantang. Ya. 1. Nomor 1. Oke, jadi nomor 1 saya akan mendorong ke depan seperti itu. Dan saya akan lakukan ini. Saya akan tunjukkan sesuatu yang gila. Karena nomor 2, saya bisa merobeknya. Kamu bisa lihat tidak ada apa-apa di dalamnya, kan? Kita punya nomor 3. Di dalamnya juga tidak ada apa-apa. Oke. Nomor 4. Tidak terlalu mengesankan. Semuanya, mereka tidak ada isinya. Tapi lihat ini. Saya hanya akan menunjukkan kepada Anda untuk membuktikan bahwa ini kosong, kosong, kosong. Lalu Anda memilih gambar. Sesuatu yang terlintas di pikiran Anda. Ya. Dan Anda juga memilih nomor 1. Ya. Bisakah Anda tunjukkan kepada kami semua gambar apa yang Anda pilih? Sebuah hati. Sebuah hati. Sebuah hati di dalam segitiga. Di tempat manapun di dunia, saya akan bilang, ini gila. Ya ampun. Lihat di dalam kita punya selembar kertas. Kamu sebenarnya bisa melakukan apa saja di dunia ini. Aku terkejut. Ya ampun. Bisa kamu angkat? Angkat, ayo. Baiklah, orang ini bukan main. Wow. Ini dia. Itu menyenangkan. Aku memasang poker face. Iya, itu yang semua orang pikirkan. Semua orang merasa mereka punya corporate face.
Tapi bukan soal pilihan mana yang membocorkannya. Maksudku, aku juga tidak terlihat terlalu bersemangat tentang itu. Jadi ini sebenarnya bukan soal yang satu itu. Ini soal kamu merasa cocok dengan nomor satu. Ada kemungkinan kamu merasa cocok dengan angka tertentu, seperti yang mereka katakan. Aku banyak menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan banyak pola. Jadi, orang-orang tertentu cenderung memilih angka atau hal tertentu. Misalnya, kamu akan melihat angka 3. Kamu mungkin tidak akan secocok itu dengan nomor 1. Begitu kamu melihat nomor 1, kamu langsung merasa, oke, itu rumahku. Jadi biasanya itu 1 atau 6, karena setiap orang punya rata-rata yang berbeda di tengah-tengah. Wah. Ini keren banget. Apa kamu pernah salah? Itu kadang terjadi, tapi aku sangat pandai menutupinya. Begitu saja. Kami belajar untuk menutupi, untuk mengatasinya. Kamu tahu, itu terjadi di atas panggung. Kadang-kadang kamu melakukan seperti ini.